Oke, Ven. Jadi kita udah ngomongin tentang kebanyakan tentang Vena Ya, dan berbagai pengalamannya yang membawa dari eh, desa Belangwetan ya atau maksudnya desa ya, desa. desa. Mhm, Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, mhm. Kabupaten Klaten sampai sekarang ada di eh, Missoula. University of Montana Ya, di Montana. ya. Montana itu nama apa? Montana itu state-nya. Oh, itu state-nya, Kotanya di Missoula. Missoula. Ya. Montana itu mungkin salah satu state yang kecil ya sebenarnya Sebenarnya lumayan atau besar gede? sih Oh, dia. lebih besar. Oh, State-nya gede. Maksudnya dari segi ini ya geografis ya. Cuman hmm, dari segi nama dia memang agak kecil ya. Tapi dari hmm, segi geografis dia luas gitu. luas. Ya, kita Mhm. kita akan banyak ngomongin tentang bahasa kan dan Oke. agak-agak hal-hal yang teknis yang sebenarnya aku pengen bahas dalam hubungannya dengan banyak hal yang bisa dilakukan di Klaten gitu dan mungkin juga applicable untuk di daerah lain. Mungkin tadi Mhm. aku sempat uh, hold discussion-nya di bagian Thailand. Ya. Um, Dulu aku juga sempat di Thailand 5 bulan, 5,5 bulan. Bedanya waktu itu masih uh, uh, karena memang ada program magang. Sebenarnya di daerahnya Ayutthaya juga, di daerah Oh, Bang Pain Ayutthaya. Jadi aku cukup familiar dengan Ayutthaya dan sekitarnya. Bang Pain itu daerah industrial estate. Tapi mungkin ya. tinggalnya, hmm, Ya, gimana itu sorry? salah satu yang kirim banyak orang ke Indonesia juga kan di daerah Bangpain itu. Dulu sempat ke sana juga Betul. aku untuk Iya, banyak tapi MOU di tinggalnya sana. sebenarnya sudah de- hampir perbatasan ke Bangkok, dekat dengan Mhm. Bangkok University, Mokuntep. Jadi ada Ya, Tamasat segala macam. Itu sudah ya hampir ke Tamasat. Future Park. Kalau ingat Future Park itu adalah salah satu mall di Transit ya. perbatasan mall ke Rangsit, sudah daerah Rangsit ya. Ya. Nah, itu Mhm. aku sempat terlibat dalam diskusi eh, cukup dalam dengan orang pimpinan tertinggi Western Digital waktu itu yang menginisiasi program magang internasional Mhm. ini dalam sebuah lunch discussion gitu ya bareng dengan teman-teman dari Indonesia lainnya. Uh, Beliau cukup curious gitu tentang Indonesia dan bahasa Inggris dibandingkan dengan posisi Thailand. Waktu itu beliau mengungkapkan sebuah data, aku lupa, dari salah satu lembaga bahasa Inggris yang terkemuka. Itu ada eh, tiga leveling gitu, atau tiga tier gitu ya. Eh, dari penguasaan bahasa Inggris. Itu ada yang tier nomor satu, itu di situ ada tentu ada yang native ya. Jadi ada Inggris, ada Amerika dan seterusnya. Kemudian yang di tengah itu di situ termasuk ada Filipina, bukan Filipina, Singapura ada di situ. Mereka sebenarnya termasuk negara-negara persemakmuran, India ada di situ. Kemudian di tier yang paling akhir di situ ada Indonesia, Thailand, Philippines, dan negara-negara lain yang sebenarnya Ya. bukan bahasa sehari-harinya gitu ya. Nah, kita sebenarnya ada di tier yang sama, di level yang sama dengan di kelompok yang sama dengan Thailand. Tapi beliau waktu itu sangat penasaran. Kalian tuh belajar belajar bahasa Inggris itu dari kapan sih? Dari TK nggak sih gitu? Atau dari grade berapa gitu? Karena meskipun ada di kelompok yang sama, itu kita cukup jauh levelnya di atas Thailand. Nah, kemudian beliau mencoba mengobservasi gitu dari kita. Sebenarnya aku bilang kalau sekarang dari TK, kalau dulu aku zamanku belum wajib setahu aku dari TK lalu dari SD seingatku bahasa Belum. Inggris. Ya. SD ya zaman kita tahun 90 an akhir. Kita SD kelas 3 ya. SD kelas 3, SD pun kelas 3 baru ada guru bahasa Inggris, Bu Iya, Sri kelas waktu 3 itu. ya. Pusri, Ya. benar. Nah, nah itu lalu beda. Itu sama sebenarnya, sama-sama mulai dari TK gitu ya. Lalu Mhm. diturut-turut sama.
kira-kira berapa jam pelajaran dan seterusnya itu sama. Ada les bahasa Inggris dan seterusnya itu sama. Tapi apa yang membedakan gitu ya? Waktu itu kita sampai pada hipotesis bahwa buat orang Thailand mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang ditulis dalam alfabet, itu mereka 2 kali translating. Karena mereka sehari-hari menulis, itu ada 2 huruf yang dipakai, huruf alfabet dan huruf Thai, sehingga ketika mereka membaca, belajar reading bahasa Inggris itu mereka 2 kali. Kalau yang cara pikir membacanya itu dengan Thai letters, mereka harus translate dulu, baru terus translate, oke ini bahasa Inggrisnya, bahasa Thai-nya ini gitu. Itu salah satu mungkin yang hipotesis kita. Karena kenyataannya lebih banyak orang asing yang datang ke Thailand dibandingkan Indonesia. Sementara populasi Indonesia berkali-kali lipat lebih banyak, sehingga kalau jumlah orang asing yang lebih banyak yang datang kan ada chance lebih besar untuk berinteraksi dengan orang asing dibandingkan Indonesia yang 270 juta dan orang asingnya lebih sedikit. Gitu kan. Tapi kok bisa bahasa Inggrisnya lebih bagus orang Indonesia? Nah, kita pikir tentu bukan masalah international exposure. Apakah ini soal bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Thai dan Thai letters-nya gitu. Vena punya pendapat gak soal ini? Ya, kalau dari perspektif pribadi ya sebenarnya exposure itu satu hal yang mempengaruhi di bahasa. Karena kalau dari bicara soal teknis ya, sekarang kan yang lebih familiar dengan kita kan communicative approach ya. Saat ini sendiri yang saya pelajari riset bukan di universitas tapi di tempat kerja itu deep approach ya, dan itu dia mulainya dari interpreting, itu dimulai dari input. Jadi istilahnya dari reading, listening. Jadi exposure bahasa asing itu satu hal yang sebenarnya berpengaruh. Tapi saya nggak bisa bilang bahwa satu faktor itu jadi penentu utama gitu ya. Mereka intertwined, saling berkaitan. Jadi bahasa ibu itu juga faktor yang besar. Kita termasuk beruntung karena kita dari kecil sudah terekspos dengan alfabet. Dan juga struktur bahasa Inggris dan struktur bahasa Indonesia itu mirip. Kita dari subjek, verb, object. Jadi kita bahasa Indonesia kan gitu ya, subjek, verba atau predikat ya istilahnya, terus objek. Jadi kita sebenarnya ada segi keberuntungan di situ. Struktur kalimat mirip, lalu dan kalau kita sadar banyak kata-kata bahasa Indonesia yang istilahnya sistemnya borrowing ya, pinjam dari bahasa Inggris kayak radio dan sebagainya, lalu banyak kata-kata yang mirip. Mungkin itu salah satu faktor yang mempengaruhi juga bahwa kedekatan satu bahasa dengan bahasa lain. Jadi kalau di militer itu kita dari klasifikasi militer sendiri ya, itu ada beberapa kelas bahasa. Jadi bahasa Indonesia itu masuk di kategori 3. Kategori 3 itu bahasa yang dekat dengan bahasa Inggris. Jadi terhitung sedikit lebih mudah untuk orang di sini ya. Lalu bahasa yang paling dekat dengan mereka dan paling sering dipelajari itu Spanyol di sini ya. Jadi kedekatan bahasa, rumpun bahasa istilahnya itu juga masuk salah satu faktor yang mempengaruhi juga mudah tidaknya orang belajar bahasa asing menurut perspektif pribadi ya. Kalau saya sih di sini juga dibagi kelas-kelas seperti itu. Jadi bahasa Jepang, Mandarin, Korea itu masuk di kelas yang paling jauh dari bahasa Inggris dan paling sulit dipelajari untuk mereka karena aksaranya juga beda seperti itu. Jadi kalau dibilang orang Thailand memang harus berpikir 2 kali, itu betul. Pengalaman saya mengajar bahasa Indonesia, mereka melihat kata dalam bahasa Indonesia tidak otomatis membaca ya. Kita kan karena sama-sama alfabet lalu kita otomatis membaca bisa. Mereka harus menulis aksara Thailandnya di atas kata-kata bahasa Indonesia itu supaya punya bayangan bunyinya seperti apa. Hal yang lain lagi bunyi bahasa itu ya, mungkin ada linguistic termnya ya, tapi istilahnya bunyi bahasa gitu aja. Kita terekspos dengan segala macam A, I, U, E, O, itu mirip dengan bahasa Inggris, lalu pronounce. Paling yang berbeda pronounce R-nya ya, punya kita lebih kuat. Tapi selain itu kita nggak punya kendala yang banyak seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu alasan yang membuat kita lebih mudah belajar bahasa Inggris gitu.
Itu yang dipelajari di tempat kerjanya Vena sekarang ya? Ya, sebenarnya itu riset independen, bukan dari tempat kerja, tidak meminta kami untuk itu ya, tapi kami sekarang sedang mencoba, saya dengan satu rekan pengajar bahasa Indonesia itu mencoba mempelajari lebih lanjut tentang deep approach. Itu sebenarnya hampir mirip dengan communicative approach ya, tapi deep approach itu istilahnya belajar bahasa. Kita kan transisi belajar bahasa mulai dari yang metode translation ya, kita menerjemahkan satu persatu, lalu masuk ke metode yang komunikatif, itu yang lebih tekanannya lebih besar di meaning, yang seperti itu. Tidak belajar secara spesifik tentang influence bahasa satu ke bahasa yang lain, cuman kami lebih belajar ke metode atau pendekatan ya, pendekatan secara mendalam. Jadi modelnya kami sebut IAPI, itu yang Interpret, Analyze, Present. Yang terakhir itu Interpret, Analyze, Present. Yang satu Immerse ya kayaknya. Jadi sebentar, saya ada ini ya supaya lebih interact, maaf. Interpret, Analyze, Present, Interact. Jadi yang pertama itu kami mulainya dari interpretasi dulu. Jadi istilahnya punya model. Jadi sebelum mereka mulai bisa ngomong atau komunikasi, mereka harus punya modeling dulu istilahnya, entah itu dari teks, dari listening seperti itu ya. Jadi dari input, terus mereka interpret teks. Teks itu bukan hanya tulisan tapi juga dari listening passage yang seperti itu. Setelah menginterpretasi, mereka belajar analisis, istilahnya seperti itu. Karena yang paling susah itu kan translate meaning ya sebenarnya, bukan yang dari word by word, tapi translate meaning. Misalnya ada beberapa meaning yang ketika ditranslate itu nggak bisa exact same word kayak gitu kan. Terus setelah masuk itu mereka present sendiri. Jadi mereka mulai nulis, kan sudah ada input, lalu mulai produksi, mulai nulis, lalu mulai berbicara. Nah setelah itu baru terakhir mereka bisa berinteraksi across culture. Jadi modelnya seperti itu. Itu yang sedang kami pelajari sekarang di tempat kerja. Tapi riset untuk universitas sendiri, aku fokusnya udah bukan bahasa lagi ya, karena jurusanku lebih general ke kurikulum. Jadi riset di universitas beda lagi. Lebih ke kurikulum kalau yang riset di universitas? Jurusannya kurikulum dan curriculum and instruction, jadi kurikulum dan pengajaran. Tapi mulai dari master, aku gabung di lab universitas, itu lebih fokusnya ke collaborative reasoning ya. Jadi itu antara psychology dan education. Jadi mix psychology dan education. Fokusnya lebih ke collaborative learning. Risetku yang dari mulai master sampai sekarang aku masih aktif gabung di labnya ya. Kayak gitu, jadi collaborative learning tapi dengan model yang sedikit berbeda kayak gitu. Nggak cuma diskusi aja, tapi collaborative learning yang sekarang sasarannya lebih ke fourth graders ya. Jadi anak-anak kelas 4 SD. Bisa share sekarang juga atau hold dulu risetnya? Terserah, boleh silakan. Sekarang aja ya mungkin daripada ntar lupa. Kalau yang di kampus sekarang itu collaborative learning itu sebenarnya udah mulai agak lama ya, dari sekitar tahun 90-an itu kan mulai dikenal. Tapi model yang kami kembangkan itu yang jadi anaknya pertama membaca satu cerita isinya tentang moral. Kami fokusnya di 3 ya, policy issues, moral, sama scientific. Jadi ceritanya itu bisa yang sesimpel, haruskah manusia salju pakai, karena itu dekat dari culture juga ya, haruskah manusia salju pakai coat gitu kan. Sasarannya itu belajar science dia tentang heat induction ya, tentang induksi panas. Induksi panas ya, induksi panas itu. Tapi dia berangkatnya dari cerita, haruskah manusia salju dipakein jas kayak gitu kan, jaket ya, sorry. Terus mereka harus ambil satu stance, yes or no. Dan nanti kan di situ pendekatan secara psikologinya, orang itu belajar ketika ada disequilibrium ya istilahnya. Jadi konflik kognitif ketika ada yang setuju dan ada nggak setuju,
Terus mereka mulai elaborasi argumen dari situ, ambil dari cerita dan personal experience mereka. Ada yang bilang nggak bisa dikasih jaket karena kan jaketnya kan kalau di orang bikin panas, tapi kalau di apa namanya di salju kan dia nggak suka panas, jadi dia meleleh gitu kan. Terus tapi ada yang bilang, tapi kan secara saintifik ini anak kelas 4 ya, saya Semangat agak sih. amazed juga. Ya, dia bilang, tapi kan coat itu bisa bikin kita anget karena kita produksi panas sebagai manusia, tapi kan salju nggak produksi panas, so kalau kamu pakaiin jaket juga nggak berpengaruh, kayak gitu kan. Terus ada anak lain yang bilang, tapi kan jaket bisa absorb panas dari luar, dari matahari, kalau pas ada matahari waktu itu dia bisa, kalau misalnya itu coatnya, jaketnya hitam, dia bisa absorb panas dan bikin saljunya meleleh. Jadi walaupun salju nggak produksi panas, tetap aja meleleh ya. Jadi diskusinya semacam itu. Jadi kita mencoba expose mereka dengan cognitive conflict ya, istilahnya konflik cara berpikir, cara pandang yang berbeda. Itu yang kami teliti. Jadi istilahnya social emotional learning. Jadi belajar menghandle masalah perbedaan pandangan itu salah satu sasarannya, gimana mereka bekerja sama. Dua, mereka belajar sharing construct knowledge ya, atau membangun pengetahuan itu dari grup, seperti itu sasarannya. Itu yang Topik membuatnya moral, disebut kolaboratif ya. iya betul, karena mereka saling mengisi kan. Terus bisa juga topik yang sesimpel apakah kebun binatang itu bagus untuk binatang, yang kayak gitu. Jadi jawabannya itu hanya yes or no, tapi mereka harus elaborasi dari situ. Jadi ada yang bilang kebun binatang itu bagus karena melindungi binatang dari predator, tapi di sisi lain itu bukan habitat asli ya. Jadi kayak gitu. Jadi istilahnya collaborative reasoning itu karena disebut collaborative reasoning karena mereka building knowledge-nya itu bersama-sama di satu grup, dan reasoning karena mereka harus provide alasan untuk support stance mereka kayak gitu. Jadi guru di situ sebenarnya benar-benar fasilitator Ya, perdebatan itu gitu ya. Jadinya. ya. Agak tricky ya untuk di anak yang lebih muda. Kita orang dewasa kan bisa regulate diskusi sendiri. Mereka yang ada rules-nya di collaborative reasoning itu. Jadi misalnya pertama kalau mereka nggak setuju, mereka harus bilang, aku nggak setuju dengan reasoning kamu atau pendapat kamu, instead of bilang aku nggak setuju dengan kamu karena itu attacking one person ya. Jadi itu satu rules-nya. Lalu nggak perlu raise hand. Ya, itu satu budaya yang beda juga kan. Iya, Mengapa? aku Karena juga mereka, ngamatin di kelasku dulu. ya, itu satu budaya yang mereka nggak perlu raise hand. Karena apa? Di komunikasi sehari-hari, ketika kamu mau menginterupsi orang, itu kamu nggak raise hand. Tapi mannermu yang harus gimana kamu atur supaya Menunjukkan ya. menunjukkan mannermu dengan bahasa yang istilahnya tunggu dulu, biar kamu nggak langsung raise hand lalu ngomong, tunggu dulu dia selesai, yang kayak gitu kan. Itu rules yang lain. Jadi di situ ada rulesnya. Terus kasih giving the floor, kasih kesempatan ke orang lain yang mau ngomong, kayak gitu juga. Jadi dia harus ngamatin temennya, siapa yang belum ngomong banyak tuh diingetin, misalnya Vena, aku belum dengar pendapat kamu, gimana ini, yang kayak gitu. Jadi guru di situ adalah ngingetin, hayo ingat rules-nya ketika ada satu murid yang sudah mulai mendominasi ya. Ingat rules nomor ini gimana, misalnya kayak gitu kan. Lalu diskusi itu bisa jadi sangat monoton ketika stance-nya semua sama. Jadi semua di sisi yes. Semua setuju. Terus cuma mengulang-ulang, terus tugasnya guru cuma nanya, let's play gini aja, kalau misalnya aku nggak setuju, alasanmu apa ya kira-kira, yang kayak gitu. Jadi memang gurunya benar-benar step back di situ. Ya. Ya, ini sekarang diskusi kita bergeser ke arah pendidikan. Sebenarnya kan mastersnya Vena memang di bidang education ya, nggak spesifik Ya. tentang bahasa ya. Ya itu cukup menarik. Tapi sebenarnya aku penasaran ya, mungkin kita bisa kulik sedikit di bagian situ. Bukankah collaborative reasoning itu sudah menjadi semacam budaya yang mengakar, udah engraved gitu di budayanya Amerika yang memang punya semangat kebebasan dari
sejak Iya. dia founded gitu ya. Sehingga budayanya memang sudah seperti itu. Dan kalau aku kan pikir budaya kan membentuk macam-macam yang lain ya. Sistem sosialnya, sistem pendidikan, sistem ekonomi dan seterusnya. Itu ngaruh dari value yang dia percayain kan. Nah, karena dia percayanya memang adalah tiap manusia itu setara, bebas, boleh boleh mengungkapkan pendapat, sehingga collaborative listening itu sepertinya kok sebenarnya sesuatu yang sudah ada di dalam mereka sejak lama Iya. gitu. Gitu nggak sih? Betul. Jadi itu malah mulai dari tahun 60-an ya udah mulai populer sebenarnya. Tapi mostly di science kan ya mereka dan di belajar matematika. Nah, sebenarnya approach yang kami bawa yang bisa dikatakan filling the gap di literatur itu karena uh, mereka belum ada sistem yang diskusi itu kan mungkin di Indonesia pun sudah biasa sebenarnya diskusi. Cuman yang belum dilihat terlalu banyak itu apa sih dari sisi diskusi itu yang bisa membuat satu diskusi itu sukses yang seperti itu. Misalnya kita bisa aja duduk saling ngobrol, uh, apa namanya, saling ya diskusi gitu aja di satu forum. Tapi diskusi seperti apa sih yang efektif kayak gitu. Misalnya Supaya yang nggak kami ngalor ngidul aja. ya dan kadang ngalor ngidul di anak itu juga mereka ternyata sedang mencoba menyusun apa namanya alternatif lain dari instead of jadi goalnya itu kan critical thinking ya akhirnya nanti bisa nggak sih dari ngalor ngidulnya anak-anak itu mereka ternyata adalah sedang menyusun alternatif karena ada satu anak yang bilang aku nggak bisa bilang yes karena aku nggak punya cukup bukti dari cerita ini. Nah yang sedang kami kembangkan itu karena berangkatnya dari cerita dan linking ke personal experience mereka. Jadi bisa dibilang filling the gap di literaturnya yang di bagian itu. Dan melihat bagaimana mereka bisa melihat rules-nya dan di setiap akhir diskusi itu ada refleksi. Nah, itu salah satu modal collaborative reasoning yang kami kembangkan seperti itu. Itu sebenarnya dimulai dari Illinois di Urbana Campaign ya, karena kebetulan dosen yang kerja denganku sekarang kan lulusan dari sana. Dan itu pernah dicobakan ke China juga. Wow, itu hal baru buatku dan mungkin buat teman-teman yang mendengarkan juga ya. Iya. Sebenarnya bisa kalau membawa konteks itu ya, karena kan itu lagi-lagi sistem pendidikan berakar dari budayanya juga dan values yang mereka percayai. Apakah menurutmu itu bisa dibawa ke konteks Indonesia dengan cukup aman dan minim adjustment, minim penyesuaian? Iya. Saya aku belum terlalu melihat perkembangan sistem di Indonesia sekarang ya. Tapi menurutku sistem di Indonesia sekarang juga mulai terbuka dari yang sistem zaman dulu kita kan lebih banyak lecturing ya. Sekarang mereka kan juga lebih banyak mau mencoba embrace model yang diskusi seperti itu. Di Indonesia kan sebenarnya trennya sekarang juga mulai seperti itu ya. Jadi student centered yang lebih fokus ke muridnya. Jadi menurutku sangat bisa diterapkan di Indonesia. Cuman mungkin tantangan terbesarnya adalah karena semua model cerita yang literaturnya di sini kan semuanya masih bahasa Inggris ya, menyusun cerita supaya dia punya evidence di dalam teksnya dan juga punya supaya imbang bisa posisi yes or no itu debatable itu yang agak susah di situ mungkin harus adjust model ceritanya juga kayak misalnya orang mau belajar science kita kan punya culture manusia salju nah kalau mau dibawa ke Indonesia itu translate culture-nya Culture-nya mau apa? pakai model apa ya kayak gitu. Jadi cara penyampaiannya yang nanti akan di ini Mm-mm. akan di adjust ya. Yeah. Ya, aku mau bicara hal lain lagi, Ven, Yeah. masih tentang bahasa tentu. Mm-mm. Menurut Vena seberapa besar dalam konteks yang tadi Vena bilang ya bahasa-bahasa yang memang punya kemiripan Mm-mm. seperti struktur ya, secara struktur Yeah. seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Mm-mm. Kalau katakan misalnya bahasa Indonesia dengan Mm-hmm. dengan struktur yang sebenarnya ada kemiripan dan banyak bahasa-bahasa serapan juga, kata-kata serapan, itu kan advantage. Seberapa Yeah. besar uh, penguasaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu kita Mm-mm. itu mempengaruhi kecepatan, kemampuan belajar
bahasa asing dalam konteks ini bahasa Inggris? Secara general ya. Ya, itu pertanyaannya menarik. Tapi belum ada literatur yang secara umum ada literatur yang bilang bahwa semakin banyak orang terekspos dengan bahasa asing. Jadi ketika contohnya kita orang Indonesia mencoba belajar bahasa Inggris, itu akan lebih mudah untuk kita belajar bahasa asing yang lain karena kita sering sering mencoba immerse ya dengan sistem atau bahasa lain. Cuman kalau secara spesifik seberapa dekat rumpun bahasa dan seberapa mudah orang belajar bahasa baru, saya belum pernah menjumpai literatur yang spesifik berbicara dengan bahasa Indonesia. Cuman menurut saya pribadi, seharusnya ya akan lebih mudah ketika bahasa itu lebih dekat satu sama lain. Dekat rumpun. Misalnya kalau yang di kelas-kelas klasifikasi yang militer yang kami pakai sekarang ya, itu sebentar, saya ada beberapa referensi di sini. Ya, misalnya dia sama-sama di satu kategori, satu kelas ya. Jadi kayak misalnya bahasa Prancis, Inggris, Spanyol, yang kayak gitu-gitu. Itu seharusnya akan menjadi lebih mudah untuk mereka belajar di satu bahasa yang punya banyak kemiripan gitu. Ya. Tapi kalau riset yang secara spesifik bahasa Indonesia dengan bahasa lain, terus terang belum pernah baca literatur yang secara khusus tentang itu. Ya. Lalu kalau gini, Ben, aku ada hipotesis lagi nih, suka berhipotesis. Ada banyak orang tua yang atau bahkan siswanya juga ya, anaknya sendiri yang meremehkan dua hal. Satu, matematika. Dua, ngapain sih belajar matematika dalam-dalam, nanti nggak kepake terlalu banyak gitu ya. Yang kedua, bahasa Indonesia. Gitu ya. Karena ngapain belajar bahasa Indonesia gitu, tiap hari kan kita ngomong bahasa Indonesia. Belajar ya. Nah, kalau menurutku nih, penguasaan dua mata pelajaran ini waktu SD dan SMP itu cukup kritikal untuk membuat kita itu punya kemampuan yang lebih ketika mempelajari bahasa asing. Kenapa aku pikir begitu? Nomor satu, sebenarnya bahasa itu kan struktur ya, kayak dia tuh kayak struktur logis gitu ya. Ada subjeknya, ada verbnya, ada objeknya dan seterusnya. Lalu tiap kali dia diubah strukturnya ada yang berubah bagian dari kata tertentu gitu. Itu sangat matematis buat aku gitu. Jadi hipotesisku adalah kalau dia mendalami matematika dengan lebih baik dan juga mendalami bahasa Indonesia sebagai bahasa ibunya dengan lebih baik, tidak meremehkan. Kalau bahasa Indonesia untuk 6 rapopo, yang penting bahasa Inggris untuk songo. Tapi kayaknya tuh aku jarang nih nemuin orang yang bahasa Inggrisnya dapat 9, bahasa Indonesianya tuh jelek gitu. Kayaknya tuh jarang gitu. Nah, makanya aku mencoba apakah itu kira-kira menurut Vena ada korelasinya sehingga orang tua di Klaten dan di kota-kota lain itu mestinya dari kecil juga berbahasa Indonesia dengan baik karena itu modal yang baik untuk berbahasa Inggris yang baik gitu. Karena kalau dia sudah semacam cacat struktur di bahasa ibunya, dia akan sulit gitu untuk mempelajari bahasa asing yang sebenarnya sama-sama bahasa matematis buat aku gitu ya. Logis gitu ya. Itu struktur-struktur yang ada bisa diikutin pattern-nya gitu. Menurut Vena kayak gimana? Ya, kalau di salah satu riset yang jadi salah satu sumber literaturku ya, yang jelas belajar bahasa asing, belajar bahasa juga, itu dia punya pengaruh dengan ini, kemampuan untuk problem solving, lalu attention control, itu ya faktor-faktornya yang disebutkan problem solving, attention control, dan ability to switch task. Jadi kemampuan mengatasi masalah, kemampuan mengontrol attention itu fokus ya atau perhatian, dan juga kemampuan untuk switch tugas. Ya, jadi walaupun again ya, aku belum pernah baca apakah computational skill itu ada hubungannya dengan reading atau bahasa,
Tapi make sense, karena di matematika kita belajar problem solving ya. Di bahasa juga ternyata di sini belajar bahasa itu perlu kemampuan problem solving juga. Karena gimana kita merasakan struktur, melihat strukturnya seperti itu. Jadi that make sense gitu kalau misalnya matematika dan mungkin bahasa berpengaruh, karena di sini disebutkan bahwa belajar bahasa itu perlu problem solving, lalu mengontrol attention ya. Kita ngerjakan matematika nggak bisa sambil mikirin yang lain kan. Di situ harus Iya. fokus ke angka-angkanya. Nah di situ Hmm. mereka belajar fokusnya. Jadi mungkin Hmm. korelasinya nggak langsung kalau matematika kamu bagus, bahasamu bagus, tapi mungkin karena Ya. ketika kamu belajar matematika, attentionmu fokus di situ. Belajar bahasa juga kamu punya attention yang lebih. Lalu satu lagi yang dibutuhkan itu switching task. Ketika kita solving satu pertanyaan matematika itu kita kan nggak cuma belajar satu step mengurangi terus selesai kayak gitu kayak misalnya dikasih soal cerita itu kita kan pasti belajar oh step pertama adalah dikurangin dulu, step kedua mungkin oh harus dibagi, step ketiga apa. Nah di situ mungkin yang modal dasarnya mungkin saling berkaitan ya, jadinya koneksinya ada bahwa mereka sama-sama membutuhkan skill, membutuhkan attention, membutuhkan kemampuan switching dari satu step ke step lain, dan membutuhkan kemampuan untuk problem solving kayak gitu. Jadi mungkin di situ kuncinya. Ya. Iya. Meskipun belum Oh ada literaturnya, itu cukup make sense untuk membuat orang tua cukup ya, memperhatikan dua mata ya, pelajaran itu. ya. Tapi yang jelas ada literatur bahwa foreign language learning atau language learning in general itu perlu itu aja, enhance problem solving, attentional control, dan ability to switch task. Itu sudah ada literatur yang menyebutkan itu. Dan oh maaf, tadi saya menyebutkan kelas-kelas bahasa ya. Di sini dibahas, tapi ini pendekatannya dari bahasa Inggris ya. Nah, mungkin ini bisa jadi pertanyaan menarik yuk pas kamu tanya belajar bahasa Indonesia mempermudah belajar apa. Kalau untuk orang Inggris ya, ternyata di kategori 1 yang paling mudah buat mereka itu bahasa Perancis, Italia, Portugis, Spanyol. Itu rumpun bahasa Make 1. sense, iya. Bahasa 2, bahasa Indonesia dan Jerman. Itu Ada di rumpun yang sama? bahasa Indonesia dan Jerman itu di kategori militer, kategori kami ya itu DLAB ya, kami sebut Defense Language Aptitude Battery. Itu ya dia di rumpun yang sama, Jerman dan bahasa Indonesia itu di kategori 2. Terus di kategori 3 itu ada bahasa Hindi, Persia, Farsi dari Rusia, Tagalog, Thai, itu ternyata memang ada di kategori 3 ya. Turki, Uzbek, dan Urdu. Lalu di kategori 4 yang paling sulit itu Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Levantine Arabic. Ya, ya itu Wow, kelas-kelas bahasanya menurut mereka seperti itu pembagiannya. Dari yang paling mudah sampai ke yang paling sulit paling sulit. dipelajari. Hmm. Kalau mata tongue-nya adalah bahasa Inggris ya. Jadi ya Hmm. kita belum punya sistem seperti itu di bahasa Kita belum Indonesia. punya pemetaan seperti itu ya? Belum. Kita belum punya Wow. pemetaan. Kalau di sini sudah ada ya. Jadi kalau kamu belajar bahasa Inggris, berarti di kategori 1 yang paling mudah buat kamu itu belajar bahasa Perancis, Italia, Spanyol. Kita belum ada pemetaan. Kalau bahasa ibuku bahasa Indonesia, paling mudah aku belajar bahasa apa itu Itu penting kita belum sekali ya punya. padahal ya. Ya, Pemetaan itu itu penting penting banget ya. pemetaannya. Tapi memang ya tapi ini satu orang yang orang belum banyak yang tahu ya, bahasa Indonesia itu termasuk bahasa yang mudah umurnya kan. Jadi dibandingkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu jauh lebih mudah. Jadi memang kita belum terlalu kaya di bagian yang meneliti secara spesifik di Iya, bahasa Indonesia. iya, Jadi karena itu BIPA itu disebut sebagai bahasa yang appealing gitu, yang menarik karena belum banyak riset di sana. Jadi masih iya. banyak sekali peluangnya Peluang untuk risetnya. riset di BIPA ya. Oke. Um, Ya. kita akan switch sedikit sekarang masuk ke konteks Klatennya, Vin. Uh, Ya. Kayaknya aku pernah cerita bahwa secara nasional itu aku mau ngomongin sedikit tentang tourism ya. Karena kan itu nanti ngaruh juga ya, penguasaan bahasa. Secara nasional itu kalau tidak salah estimasinya satu orang asing yang berkunjung ke satu daerah di Indonesia pada kurun waktu yang sama itu spendingnya
duit yang dia keluarin untuk waktu yang sama, misalnya sama-sama sehari atau sama-sama seminggu, itu bisa 13 kali duit yang dikeluarin orang Indonesia. Artinya satu orang asing itu kira-kira ekuivalen dengan 13 orang. 2 mobil, 3 mobil gitu yang datang, yang satu cuma datang sendirian. Duit yang dia spend sama gitu. Ekuivalen gitu ya. Nah, kenapa aku pengen ngomongin ini? Sebenarnya oke, Vena mungkin bukan orang pariwisata, tapi Vena sudah belajar banyak dari pendidikan dan bahasa asing ya. Dan berinteraksi dengan banyak orang-orang asing juga. Nah, aku mau melihat ada peluang yang besar ketika sekarang sudah mulai ada pembebasan lahan di Klaten untuk dibangunnya jalan tol dari Jogja ke Solo yang exit tolnya beberapa kan lewat Klaten. Dan dengan bandara yang baru di Jogja yang kapasitasnya berkali-kali lipat lebih besar, akan ada lebih banyak orang asing yang bisa datang ke situ. Akan ada lebih banyak penerbangan, ada lebih banyak orang asing, dan juga termasuk turis Indonesia tentu. Nah, tapi mempersiapkan diri menuju peluang yang besar ini, itu kayak kalau nggak siap, ya seperti yang sudah terjadi puluhan tahun di Klaten. Peluang itu hanya lewat dari Jogja dan tiba-tiba sudah sampai di Solo tanpa kita sedikit mendapatkan remah-remahnya ketika dia lewat 1 jam dari Prambanan sampai Delanggu gitu. Oh, ya. Kitanya nggak dapat remah-remahnya gitu di tengah-tengah. Nah, sementara sekarang arahnya lebih ke akan banyak sekali peluang gitu. Ketika sudah lebih connected dan nanti sekarang sudah ada KRL dari Jogja Solo yang stop di Klaten. Nanti mungkin ada stasiun-stasiun kecil yang tadinya mati di Klaten gitu ya, bisa hidup lagi dan itu bisa jadi tempat-tempat stop untuk orang-orang wisatawan datang untuk mengakses tempat-tempat wisata di Klaten. Nah, hubungannya ke situ sebenarnya aku pengen ngomongin tentang bahasa lagi-lagi. Nah, aku sempat discuss dengan saudaraku yang bekerja sebagai pengajar bahasa asing ya, bahasa Inggris di Klaten. Itu aku sempat ngobrol update ya, karena waktu itu aku juga sempat les bahasa Inggris waktu SMP. Vina dulu sempat les apa enggak? Bahasa Inggris enggak Hmm, sempat les. enggak Ya, kan ya. dulu enggak sempat lesnya. Iya, karena les itu opsi yang mahal sampai sekarang pun Mahal opsi yang waktu itu, ya. sekarang pun mahal. Aku Mahal. barusan update, sekarang ada mungkin yang cukup besar ya, ada sekitar 4 sampai 5 lembaga kursus bahasa Inggris, khusus bahasa Inggris ya, di Klaten. Salah satu yang tertua ya CEC tempatku dulu les itu mungkin sudah lebih dari 30 tahun, lebih harusnya, karena mamaku pun les di situ. Ya. Dan ada beberapa tempat kursus lain yang sudah lebih dulu terkenal di Jogja lalu masuk ke Klaten. Dan siswanya sebelum pandemi itu bisa ratusan orang, range-nya dari 300 sampai 500-an siswa gitu ya. Nah, itu biayanya itu range-nya cukup beragam. Satu level yang beberapa sekitar 20-an kali pertemuan dihabiskan dalam 3 bulan, itu range biayanya bisa dari 350.000, beberapa ratus ribu ya, sampai dengan juta angkanya gitu. 1 juta, tergantung kualitasnya gitu. Jadi dan levelnya juga beda level, tentu beda biayanya. Tapi itu mungkin aku cerita sedikit tentang update-nya sekarang ya, seperti itu. Tapi dengan hanya kapasitas katakan ada 4 masing-masing 500 siswa, berarti hanya ada 2.000 siswa yang bisa diserap. Pun biayanya mahal gitu ya. Dan itu secara infrastruktur ya, secara institusi itu sudah sesuatu yang kayaknya belum cukup mendukung nih infrastrukturnya untuk menyiapkan orang-orang Klaten supaya bisa lebih dapat mengakses pendidikan bahasa asing. Nah, kalau menambah masalahnya adalah soal human resource-nya, Ven. Jadi guru-guru yang jago-jago kayak Vena ngajar bahasa Inggris berpikir berpuluh-puluh kali untuk kembali ke Klaten dan mengajar di Klaten, karena aku kuliah wes larang gitu. Aku
arep golek pangan piye gitu di Klaten menjadi guru bahasa Mm-mm. Inggris. Kayak berpikir gitu gitu. Dan kebutuhannya mungkin dengan biaya segitu ya, kebutuhannya mungkin banyak, orang butuh banyak, tapi yang bisa afford sedikit, sehingga guru yang Ya, diperlukan pun sedikit. Yang diperlukan banyak sebenarnya, tapi karena pipanya kecil, jadi yang masuk juga ya, sedikit, susah. Sehingga orang tersebar kemana-mana gitu. Nah, kalau menurut Vena melihat situasi ini, eh, apa ya yang bisa dilakukan baik oleh eh, civil society, masyarakat gitu ya, dan juga oleh pemerintah gitu, untuk bisa membuat infrastruktur baik fisik maupun sumber daya manusianya supaya lebih membuka peluang untuk kita bisa belajar bahasa Inggris gitu secara lebih accessible, affordable juga gitu, mempersiapkan ya. peluang yang besar ini gitu. Menurut Vena gimana? Ya, mungkin satu hal yang bisa saya pelajari itu dari sistem di Jogja ya. Kita punya banyak sekali uh, sekolah-sekolah seperti model yang saya sempat ngajar tadi di pusat kegiatan belajar masyarakat ya. Jadi sistemnya pusat kegiatan belajar masyarakat itu memang dia lebih charge-nya lebih sedikit ya untuk ke murid-muridnya. Tapi mereka kalau bicara bisnis ya, mereka sistemnya memang bawalah kelompokmu sendiri yang kayak gitu kan. Jadi mereka datang dengan satu kelompok dan sudah ada charge-nya kalau satu kelompok itu seperti ini. Dan guru-guru yang mengajar di sana memang susah ya mematenkan standar kualitas guru itu kayak gimana. Kita ada sistem assessment yang panjang. Tapi kalau misalnya di sistem pusat kegiatan belajar masyarakat itu sebagian gurunya adalah mahasiswa-mahasiswa yang belajar bahasa Inggris juga. Jadi mereka ada sistem seleksi juga seperti itu. Mungkin itu bisa jadi salah satu solusi awal ya dengan memperbanyak pusat kegiatan belajar masyarakat istilahnya. Jadi yang mengajar bukan tidak harus bersertifikasi lulus sekolah guru dan sebagainya, tapi dia masih enroll di sekolah keguruan, jadi punya modal, punya uh, apa namanya istilahnya kemampuan juga untuk mengajar. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif ya supaya biayanya lebih affordable dan sedikit membuka pipa supaya lebih banyak orang yang masuk ke sana seperti itu. Lalu kalau bicara masalah uh, infrastruktur, saya pikir itu mulai dari pemerintah daerah ya yang seharusnya untuk memperbesar kesadaran bahasa. Saya nggak tahu di Klaten, tapi mungkin belum ada tempat membaca yang seperti itu ya, tempat baca khusus untuk anak-anak yang seperti itu bisa diakses orang banyak. Saya dulu juga berangkatnya tidak dari les, tapi memang suka baca aja buku-buku bahasa Inggris yang seperti itu ya, belajar independen. Dari mana Dan Ven dapat bukunya? waktu itu karena saya sudah di SMP ya mulainya. Di SD saya nggak terlalu banyak. Aku ingat uh, Vena spend banyak sekali waktu di perpustakaan. Ya, tapi mostly kan literaturnya bahasa Indonesia ya. Baru di SMP itu kita punya banyak akses buku-buku. Sekarang akses kita malah lebih mudah sih sebenarnya yang punya akses gadget dan teknologi dan sebagainya. Banyak sumber yang seperti itu. Kalau misalnya alternatif lain kalau kita memang nggak bisa les ya, belajar mandiri itu misalnya yang punya akses teknologi atau komputer dan sebagainya, itu sekarang banyak sekali web-web yang menawarkan belajar gratis didampingi tutor. Yang populer di sini itu kan Academy ya, itu kan Academy itu ada satu tutornya, bukan tutor online yang seperti ini, tapi sistemnya diberi tugas, lalu tutornya akan cek dan memberi feedback seperti itu. Jadi Khan Academy itu sangat populer tidak hanya untuk bahasa Inggris, tapi waktu saya di sini pun persiapan untuk GRE ya, tes GRE itu juga belajar dari Khan Academy itu. Ya, itu sih salah satu solusinya Menarik mungkin sekali. menurut saya. Karena ekonomi itu faktor besar ya. Gimana pun juga kita nggak bisa yang lalu harus mengandalkan pemerintah untuk mendanai atau mengucurkan sekian banyak beasiswa ya seperti itu. Tapi ya itu satu sistem lingkaran yang menurut saya kesadaran untuk belajar bahasa asing juga belum terlalu tinggi ya kalau di Klaten ya, belum menjadi prioritas seperti Ya, itu. balik lagi ke yang diskusi mengenai kursus bahasa Inggris tadi, itu sebenarnya ada kompetisi juga antara tempat kursus bahasa Inggris dengan tempat les privat atau les untuk diterima di perguruan tinggi negeri. Mm-mm.
Ya, nggak masalah kita sebut aja misalnya GO dan macam-macam ya, neutron segala Mm-mm. macam. Nah, itu kan ada uangnya orang itu akan terbatas gitu ya. Mm-mm. Ada yang mindset, aku sekarang mau ngomongin mindset nih. Mindset bahasa Inggris sebagai bahasa eh, apa ya? Sebagai bahasa pelengkap saja. Nice nice to know, nice to have skill berbahasa Inggris. Mm-mm. Atau bahasa yang bisa memberikan competitive advantage gitu. Kita bahkan sekarang ngomongnya masih gitu di konten ya. Sementara secara global sepertinya kalau menurutku sekarang bahkan sekarang sudah bukan competitive advantage, sudah basic skills. Kayak di Ya. banyak negara maju sudah basic skills. Jadi kalau kita tadi ada gradasinya, ini mulai dari di negara maju sudah sebagai basic skills, lalu kalau di negara berkembang di kota-kota kecil seperti Klaten itu ada yang menganggapnya, oh kalau aku bisa bahasa Inggris aku bisa ekspor produkku, aku bisa terima turis asing, ada competitive advantage di situ. Mm-mm. Ada juga yang merasa pelengkap aja lah gitu, ya bisa bagus, enggak ya nggak apa-apa lah, nggak penting gitu. Mm-mm. Jadi ada tiga gradasi itu ya. Kayak aku melihat um, itu juga ngaruh karena ada tuntutan orang tua yang budgetnya terbatas ini. Anakku tuh mesti lulus ujian nasional dulu yang ada bahasa Inggrisnya. Anakku mesti bisa keterima di perguruan tinggi negeri karena biayanya lebih murah gitu. Sehingga mesti lulus dulu SNMPTN-nya. Itu prioritasnya tinggi di atas. Lulus SNMPTN buat yang SMA, lulus ujian nasional buat yang SMP dan SMA nanti lah. Lalu baru kalau bisa kursus bahasa Inggris gitu. Mm. Jadi ada perbedaan, ada yang short termist yang mikirnya tuh kayak belajar bahasa Inggris untuk lulus ujian nasional gitu kan. Jadi di tempat kursus saja, kursus ujian nasional, ngapain harus ke Mm. kursus bahasa Inggris, karena Mm. yang penting lulus ujian nasional dulu. Ada yang long termist gitu kan, ada yang mikirnya ujian nasional pasti lulus lah, nggak apa-apa. Sekarang kita mikirnya gimana supaya bisa bahasa Inggris yang jago, ya kan? Nanti dipakainya waktu kerja. Sementara kalau lulus SMA kerjanya masih lama gitu kan. Nah, sehingga investment sekarang sama untuk diambil nanti gitu kan. Ada yang mikirnya short term, ada yang mikirnya long term. Tapi ngelihat lagi harganya 350.000, 500.000 sampai 1 juta, mending Tiket lulus ujian pesawat. nasional dulu. Iya. Dipikir nanti. Sementara kalau mikirnya nanti kan, bahasa kan kalau makin lambat pelajarinya di usia kita yang makin lama kan makin susah ya kayaknya. Iya. Ada masalah itu lagi, Vin, yang lain. Menurutmu gimana? Ya, sebenarnya itu nggak hanya di Indonesia. Di sini pun juga kesadaran belajar bahasa lain itu sangat rendah. Tapi karena ada satu faktor yang lain bahwa mereka punya privilege ya istilahnya, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Jadi kemanapun mereka pergi, otomatis langsung bahasa Inggris itu mudah. Tapi dengan dunia sekarang yang istilahnya borderless ya, kalau kita sebut, batasnya itu makin nggak jelas. Kita mau pergi kemanapun, komunikasi akan lebih mudah kalau punya bahasa Inggris gitu kan ya. Walaupun ada ketakutan juga bahwa itu akan mengikis kesadaran kita untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Bahasa dan Ini bahasa daerah. sebenarnya, iya, dan bahasa daerah. Ini sebenarnya menarik karena bahasa Jawa di sini itu juga dianggap sebagai bahasa estetik. Jadi memang kita punya tuntutan mempertahankan banyak bahasa ya. Dan kalau sekarang pertanyaannya saya mau short term atau long term, dibenturkan dengan ekonomi, itu memang sulit. Itu kembali ke personal kepilihan masing-masing ya. Bagaimanapun juga di sini sistemnya juga, kalau di sini SAT ya tesnya, mereka juga akan mengejar itu dulu. Karena itu kunci untuk bisa lolos ke jenjang yang lebih tinggi misalnya. Kalau sudah berhubungan dengan masalah ekonomi, itu kembali ke pilihan masing-masing. Tapi kalau dari perspektif saya, yang namanya bahasa itu modal yang sangat besar ya. Kita akan punya kesempatan yang itu bukan lagi privilege bisa ngomong bahasa Inggris. Itu sekarang di zaman kita mungkin iya ya, tapi sekarang itu sebenarnya sudah menjadi sebuah paksaan bahwa mau nggak mau kita harus uh, bisa gitu. Di sekolah pun sekarang saya nggak tahu, tapi di SMA 1 waktu itu sudah ada kelas khusus inersi ya, yang laki-laki lebih mahal.
Tapi juga ada program imersi yang di situ bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya. Jadi menurut saya belajar bahasa Inggris itu sekarang sudah bukan semacam privilege. Kalau kamu bisa bahasa Inggris, kesempatanmu akan lebih banyak. Tapi itu sudah semacam ya mau nggak mau karena itu tuntutannya itu bahasa internasional. Dan itulah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah sekarang dengan mengirim salah satu faktor yang bisa membantu sebuah bahasa menjadi bahasa internasional itu kalau jumlah penuturnya semakin besar. Itulah sekarang makanya pemerintah Indonesia mengirim pengajar ke Mesir, ke Eropa, kemana-mana, itu dalam rangka memperluas jumlah penuturnya ya. Salah satu target pemerintah sekarang itu membuat bahasa Indonesia menjadi lingua franca di Asia Tenggara. Nah, jadi itu salah satu keuntungan juga menurut saya saat ini belajar baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris seperti itu. Karena kalau bayangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu di konteks di kawasan Asia Tenggara ya, kita bisa berbisnis dengan lebih mudah gitu. Bahasa Indonesia akan dipakai di negara-negara di Asia Tenggara seperti itu. Jadi itu salah satu yang diupayakan pemerintah supaya selain bahasa Inggris juga bahasa Indonesia menjadi penting ya, menjadi bahasa yang mempersatukan. Jadi again bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu dua-duanya penting dan sepertinya itu masuk di komponen ujian nasional juga kan ya. 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 Oke, menarik sekali. Kita udah ngobrol dari 2 chapter ini sudah 1,5 jam lebih. Lama Terasa ya atau tidak ternyata. terasa, iya, ternyata banyak sekali yang Suwe. dibahas. Ya. Iya, banyak banget yang sebenarnya masih ingin dibahas, tapi waktunya sudah cukup lama juga. Mungkin ada poin-poin terakhir yang Vena pengen sampaikan mungkin buat teman-teman yang nanti mendengarkan podcast ini gitu ya, terutama teman-teman yang dari Klaten gitu ya. Ya, dari pengalaman pribadi saya cuma mau pesan aja sih, jangan takut mencoba dan memang Klaten kota kecil ya dan mungkin bisa lebih dikatakan dari segi ekonomi kita termasuk di bawah. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk berhenti belajar dan mencari peluang. Sama seperti tadi yang Yoga bilang, kursus mahal, tapi masih ada cara lain untuk belajar. Gunakan sumber-sumber di sekitar. Karena begitu kita menjadikan faktor ekonomi sebagai satu alasan, kita akan berhenti. Karena kita seperti punya judgment, punya justifikasi untuk nggak belajar. Aku nggak bisa, aku nggak mampu dari segi ekonomi. Jadi seginilah yang bisa aku capai. No, jangan jadikan itu sebagai alasan. Jadi untuk teman-teman muda semua, jangan berhenti mencari peluang, itu yang paling penting. Banyak mencoba, mencari kesempatan, itu yang akan menjadikan orang berhasil. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Ven atas waktunya minggu pagi ini di Amerika. Ini Ya. sudah hampir ganti hari di Setengah 12 ya. Tangerang Selatan. Iya, Ya. 11:30. Sekali lagi terima kasih. Semoga apapun yang direncanakan dikerjakan di sana bisa diselesaikan dengan baik dan jangan lupa balik ke sini karena banyak sekali yang bisa dikerjain di sini dan bisa Ya. dibagikan di sini. Gitu. Ya. Terima kasih Yok untuk kesempatannya berbagi ya. Sukses juga untuk teman-teman Klaten muda semuanya. Ya. Terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat malam waktu Indonesia. Ya. Ya, bye-bye. Bye-bye.